Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan. Kami bersyukur atas kesempatan baru yang Kau berikan untuk kami menjadi lebih baik. Kami mau menenangkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai sumber kekuatan kami sepanjang hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 71. Saya akan membacakannya untuk kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah penderitaan yang mendewasakan. Sekali lagi, penderitaan yang mendewasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang bersungut-sungut, mengeluh, kecewa, marah. Bahkan ada orang yang mulai meragukan kebaikan Tuhan atau malah meragukan eksistensi Tuhan di dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu tidak adil, dan berbagai pendapat miring mengenai Tuhan hanya karena tekanan, penindasan, masalah, kesulitan, penderitaan yang datang silih berganti di dalam kehidupannya. Ada seorang pengusaha yang bernama J.W. Marriott mengatakan kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang angin, semakin kuatlah pohon. Artinya, sebuah pohon kayu akan terlihat kualitasnya ketika mampu berdiri kuat di tengah terpana air, angin yang datang. Sekali lagi, sebuah pohon kayu akan terlihat kualitasnya ketika mampu berdiri kuat di tengah terpana angin yang datang. Teruji karena melewati proses. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, itu adalah bentuk proses yang terkadang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Semua yang terjadi adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, untuk melatih iman kita, dan membentuk kita supaya menjadi pribadi yang berkualitas. Tetapi semua itu bergantung dari cara pandang kita, tiap-tiap orang di dalam menyikapinya. Jika kita melihat dari sisi positif, maka tekanan yang ada justru semakin menyadarkan kita akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki. Sehingga hal itu akan mendorong kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bergantung padanya serta berharap hanya kepada Tuhan. Terkadang kita memang perlu merasakan penderitaan sehingga kita akan menghargai yang namanya kebahagiaan dengan sungguh-sungguh. Belajar dari rasa sakit akan membuat kita semakin kuat untuk mencapai kebahagiaan. Ada banyak pelajaran yang hanya kita peroleh melalui penderitaan atau kegagalan. Daud pun menyadari hal tersebut. Ketika ia mengalami berbagai penindasan, kesukaran, dan juga penderitaan, Daud menanggapinya dengan berpikir positif. Daud menyadari bahwa ketika berada dalam posisi tertindas itu baik adanya. Karena lewat semua itu, ia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan dan menyadari bahwa ia harus belajar untuk mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan mengandalkan manusia. Jika ada di antara kita saat ini yang tengah merasakan penderitaan, saya mau mengatakan, belajarlah dari penderitaan itu dan jadilah seorang pemenang. Tuhan bisa memakai masalah sebagai sarana untuk mengoreksi kita. Lewat masalah dan penderitaan Tuhan bisa mengikis
ego kita, membuat kita menjadi pribadi baru yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan dan jangan keraskan hatimu. Pada suatu hari nanti kita akan bersyukur pernah dilatih oleh Tuhan melalui penindasan atau masalah untuk menjadi pribadi yang kuat, tegar, dan taat yang berkenan di hadapannya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk menikmati setiap proses dalam kehidupan kami, baik sukacita maupun duka cita. Kiranya kami semakin memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah baik untuk kami sesuai rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami melalui tuntunan Roh Kudus di dalam melakukan firman-Mu. Hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami semua dan juga memampukan kami dalam melakukan berbagai pekerjaan tanggung jawab kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang memiliki iman dan teguh serta berpengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.